Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah kewarganegaraan yaitu Pancasila sebagai ideologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Atmajaya, NIM B1D020238, kelas 2C2, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Baik, langsung ke materi yang pertama yaitu pengertian dan makna ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu idein yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan logia yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Menurut para ahli, Al-Marsudi, ideologi merupakan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik yang individual maupun yang sosial. Sedangkan menurut Kaelan, ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Baik, selanjutnya materi kedua, fungsi ideologi. Dilihat dari kegunaannya, ideologi dapat memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa. Dalam hubungan ini dapat dilihat fungsi penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukan. Menurut Smith, identitas nasional menunjukkan kesamaan di dalam suatu objek pada suatu waktu, ketetapan suatu pola khas daerah di dalam periode tertentu. Dengan kesamaan pola perilaku dan gagasan yang dimiliki, suatu kelompok bangsa menggambarkan karakter bangsa tersebut dan dijadikan sebagai identitas kelompok atau identitas nasional. Dalam fungsi pemersatuan, dilakukan dengan merelativir keseragaman atau keanekaragaman karena ideologi dapat mempersatukan orang-orang yang berbeda dan menciptakan tata nilai lebih tinggi. Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial menjadi solidarity making dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya yang ketiga, macam-macam ideologi. Secara umum, yang pertama, ideologi tertutup dan terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu pemikiran yang tertutup. Menurut Kaelan, ideologi tertutup bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Dalam ideologi tertutup, masyarakat harus berkorban dan bersedia untuk menilai kepercayaan ideologis para warga masyarakat serta kesetiaannya masing-masing sebagai warga masyarakat. Pada ideologi tertutup, orang harus taat kepada elit yang mengembannya, taat terhadap tuntunan ideologis dan tuntunan ketaatan itu mutlak dari nuraninya. Dan yang kedua, ideologi terbuka merupakan nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Selain itu, sifat ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat manusia. Yang kedua, ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Ideologi ini dikemukakan oleh Karl Marx yang beraliran Marx. Ideologi partikular diartikan sebagai suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Sedangkan ideologi komprehensif diartikan sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Baik, poin yang keempat, Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Majdi, bangsa Indonesia, ideologi yang paling tepat ialah Pancasila. Setiap bangsa mempunyai etos atau suasana kejiwaan yang menjadi karakteristik utama bangsa itu, termasuk bangsa Indonesia. Etos itu kemudian dinyatakan dalam bentuk berbagai perwujudan seperti jati diri, kepribadian, ideologi, dan seterusnya. Perwujudan di zaman modern ini adalah bentuk perumusan formal yang sistematik yang kemudian menghasilkan ideologi. Berkenan dengan bangsa Indonesia, Pancasila dapat dipandang sebagai perwujudan etos nasional dalam bentuk perumusan formal, sehingga sangat lazim dan semestinya Pancasila disebut sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka Pancasila dipergunakan sebagai pandangan hidup sehari-hari dan digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan di dalam semua bidang. Dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kehidupan.
Baik, yang kelima, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberal dan ideologi sosialis. Yang pertama, ideologi Pancasila. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia lahir dari nilai-nilai perbandingan hidup bangsa Indonesia yang telah diyakini kebenarannya. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, di dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hal bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama, sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat. Selain itu, manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan selalu menjiwai kehidupan manusia di dalam hidup bernegara. Yang kedua, ideologi liberal. Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris yang dapat ditangkap dengan indera manusia, serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia sebagai manusia pribadi yang utuh, lengkap, dan terlepas dari manusia lainnya. Sedangkan negara menurut paham liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur negara berdasarkan latar belakang timbulnya paham liberalisme yang merupakan sintesa dari beberapa paham antara lain materialisme, nasionalisme, empirisme, dan individualisme. Maka dalam penerapan ideologi tersebut dalam negara senantiasa didasari oleh aliran-aliran tersebut secara keseluruhan. Yang ketiga, ideologi sosialisme. Paham sosialisme merupakan reaksi antara perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil dari ideologi liberal. Ideologi ini mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial saja. Hak milik pribadi tidak ada, karena hal ini akan menimbulkan kapitalisme, pada gilirannya akan melakukan penindasan pada kaum proletar. Negara dalam ideologi sosialisme adalah sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk komunal. Mengubah masyarakat secara revolusioner harus berakhir dengan kemenangan pada pihak keras proletar, sehingga pada gilirannya pemerintahan negara harus dipegang oleh orang-orang yang meletakkan kepentingan pada kelas proletar. Dengan demikian juga hak asasi dalam negara hanya berpusat pada hak kolektif, sehingga hak individual pada hakikatnya sudah tidak ada. Baik, poin selanjutnya, peran dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Setiap bangsa memerlukan nilai-nilai, norma-norma yang diyakini mampu berfungsi sebagai rujukan untuk memperjuangkan cita-citanya. Setiap bangsa memerlukan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta apa yang benar dan apa yang salah. Setiap bangsa memerlukan kepercayaan yang diperlukan dalam memotivasi kebersamaan dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Bagi bangsa Indonesia, jawabannya adalah Pancasila, baik sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara, telah terbukti memenuhi tuntunan kodrat bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa. Menurut Jarsono, fungsi Pancasila berdasarkan tahapnya antara lain sebagai: yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu; yang kedua, Pancasila sebagai ideologi pembangunan; dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun peranan ideologi Pancasila menurut Juhaimi yaitu mempunyai peranan sebagai citra jati diri bangsa, di mana Indonesia sebagai kelompok sosial yang besar mempunyai kebutuhan untuk memiliki citra jati dirinya, mempunyai peran sebagai akan penemu keyakinan dan kebenaran dalam perjuangan bersama, mempunyai peran sebagai penghubung antar satu generasi ke generasi lainnya, antar pendiri bangsa dan generasi penerus, sehingga generasi penerus akan terus melanjutkan perjuangan generasi pendahulunya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang terakhir, mempunyai peran sebagai hukum dasar dalam aliran sebagai pedoman utama dalam pembuatan aturan perundang-undangan. Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas bangsa, karena Pancasila merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk berpijak dalam hidup berbangsa dan bernegara. Berdasarkan tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila
mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadikan pijakan bagi bangsa Indonesia dalam mengambil tindakan serta merupakan filter terhadap perubahan zaman sehingga tetap menjaga nilai-nilai dasar yang ada pada masyarakat Indonesia. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.